Nah, sekarang kita masuk ke materi turunan fungsi trigonometri part pertama. Di sini kakak akan menjelaskan dulu kompetensi dasarnya. Pertama, 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yuk kita langsung ke materi. Nah, untuk yang sekarang kita masuk ke definisi dulu. Nah, untuk diferensial atau turunan pertama, fungsi f adalah fungsi lain f aksen, dibaca f aksen ya, yang nilainya pada sembarang nilai bilangan x adalah f aksen x sama dengan lim h menuju 0, f x tambah h dikurangi fx per h. Itu jika limitnya ada. Nah, selanjutnya notasi turunan pertama adalah f aksen x sama dengan y aksen sama dengan do f ax per dx sama dengan dy per dx sama dengan dx fx. Bisa dibaca ya ke bawahnya, f aksen x sama dengan y aksen diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange, dan do fx sama dengan dx sama dengan dy per dx diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz, dan juga yang bawah d dan d per dx merupakan operator turunan. Jadi dengan menggunakan definisi turunan, mari kita buktikan rumus dasar turunan fungsi trigonometri untuk y sama dengan sin x, y sama dengan sec x, dan y sama dengan tan x untuk fungsi trigonometri lainnya, yaitu y cos x, y cosec x, dan y kotangen x. Diberikan sebagai latihan. Yuk kita lihat. Nah, pada contoh 1, tentukan turunan fungsi pertama trigonometri y sama dengan fx sama dengan sin x. Untuk penyelesaiannya, sebelum menentukan turunan pertama fungsi trigonometri, kita harus mengingat dulu identitas trigonometri sudut rangkap, jumlah, dan selisih sudut dan limit fungsi trigonometri. Nah, ini hanya untuk mengingat ya. Rumus yang pertama, sin x tambah y sama dengan sin x cos y plus cos x sin y. Lalu yang kedua ada sin x dikurangi sin y sama dengan 2 cos setengah x tambah y sin setengah x dikurangi y. Yang ketiga ada 1 dikurangi cos ax sama dengan 2 sin kuadrat setengah ax. Lalu ada lagi lim x menuju 0 sin x per x sama dengan 1, dan lim x menuju 0 1 dikurangi cos x per x sama dengan lim x menuju 0 2 sin kuadrat setengah x per x, dan hasilnya adalah 0. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada penyelesaian untuk soal yang tadi. Ada cara pertama. Yang pertama kita tuliskan definisi turunannya. Kedua, substitusikan fx sama dengan sin x. Lalu kita masukkan rumusnya yang tadi, sin x tambah h sama dengan sin x cos h berarti ya, plus cos x sin h. Lalu karena ada sifat distributif, jadi seperti itu. Kita masukkan sifat limit, sehingga kita masukkan rumus limitnya. Untuk lim h menuju 0 sin h per h itu sama dengan 1 yang tadi, dan yang satu lagi 1 dikurangi cos h per h itu sama dengan 0, jadi cos x isinya. Nah, setelah cara yang pertama tadi, kita coba cara yang kedua. Tidak jauh beda dengan yang tadi. Ya, yang pertama kita tuliskan dulu definisi turunannya. F aksen x sama dengan lim h menuju 0 fx tambah h dikurangi fx per h. Lalu substitusikan fx sama dengan sin x.
Lalu kita menggunakan rumus yang berbeda, sin X dikurangi sin Y yang tadi 2 cos setengah X tambah Y, sin setengah X dikurangi Y. Lalu kita lakukan penyederhanaan, kita masukkan sifat limitnya. Untuk lim H mendekati 0, 2 cos X tambah setengah H, lim H mendekati 0, sin setengah H per H, sehingga 2 cos X dikali setengah, sehingga menghasilkan cos X. Jadi isinya masih sama ya dengan cara yang pertama. Nah, jadi untuk soal tadi turunan pertama fungsi trigonometri f(x) sama dengan sin X adalah f aksen X sama dengan cos X. Sekarang kita lanjut di part 2. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri y sama dengan fx sama dengan sec x. Nah, sebelum penyelesaiannya, seperti yang pertama, kita mengingat kembali identitas trigonometri sudut rangkap, jumlah dan selisih sudut, dan limit fungsi trigonometri. Yuk, mari. Nah, seperti yang tadi ya, kita ingatkan bahwa sec x sama dengan 1 per cos x, lalu tan x sama dengan sin x per cos x, dan cos x tambah y sama dengan cos x cos y dikurangi sin x sin y, lalu cos x dikurangi cos y sama dengan negatif 2 sin setengah x tambah y sin setengah x dikurangi y. Lalu ada lim x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1, dan lim x mendekati 0, 1 dikurangi cos x per x sama dengan 0. Ini sebagai dasar untuk pengerjaan nanti kita. Yuk lanjut. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya di sini, yang pertama seperti biasa definisi turunannya, yakni f sin x sama dengan lim h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, lalu substitusikan fx sama dengan sec x. Lalu jangan lupa bahwa sec x sama dengan 1 per cos x, disubstitusikan lagi, lalu samakan penyebutnya, dan cos x plus y sama dengan cos x cos y dikurangi sin x sin y, disubstitusikan, lalu penyederhanaan disederhanakan lagi, dan jangan lupakan sifat distributif sehingga bisa dipisah ya, jadi ke bawah, lalu penyederhanaan lagi. Dan jangan lupa sifat limit tadi, lim h mendekati 0, 1 dikurangi cos h per h cos x tambah h itu sama dengan 0 per cos x. Lalu sin x cos x, dan lim h mendekati 0, sin h per h cos x plus h sama dengan 1 per cos x. Jadi bisa 0 per cos x itu sama dengan sec x plus sin x plus cos x dikali 1 per cos x, jadi hasilnya sec x per tan x. Jadi mudah ya kalau kita udah tahu alur-alurnya, alur pengerjaannya seperti tadi. Nah, jadi turunan pertama fungsi trigonometri fx sama dengan sec x sama dengan f aksen x sama dengan sec x tan x. Kita lanjut ke contoh 3. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri y sama dengan fx sama dengan tan x. Ya seperti tadi, pastinya kita harus mengingat dulu identitas trigonometrinya, jumlah dan selisih sudut, dan limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam pengerjaan ini. Yuk, mari. Nah, di sini ada 3 ya, ada tan x plus y sama dengan tan x plus tan y per 1 kurangi tan x tan y, lalu lim x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1, dan satu lagi 1 plus tan kuadrat x sama dengan sec kuadrat x. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang pertama pastinya definisi turunannya, f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Nah, lalu substitusikan fx sama dengan tan x. Setelah itu jangan lupa tan x tambah y itu sama dengan tan x plus tan y per 1 dikurangi tan x tan y. Kita substitusikan, lalu samakan penyebutnya menjadi 1 dikurangi tan x tan h. Lalu penyederhanaan, sederhanakan, dan jangan lupa sifat distributifnya menjadi lim h mendekati 0,
tan H dikali 1 tambah tan kuadrat X per H dikali 1 dikurangi tan X tan H. Lalu kita gunakan sifat limitnya. Lim H mendekati 0, tan H tan per H itu sama dengan 1, dan lim H mendekati 0, 1 plus tan kuadrat X merupakan 1 plus tan kuadrat X. Lalu lim H mendekati 0, 1 per 1 dikurangi tan X tan H itu adalah 1. Jadi 1 plus tan kuadrat X itu kan sek kuadrat X. Nah 1 kali 1 kan 1, dikalikan menjadi sek kuadrat X. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya sek kuadrat X. Jadi terbukti bahwa turunan fungsi trigonometri fx sama dengan tan X itu adalah sekan kuadrat X. Nah, ada di sini ya, sebagai latihan harus membuktikan beberapa turunan fungsi trigonometri. Nah, kalian bisa coba sendiri. Fx sama dengan cos X, fx sama dengan kosekan X, dan fx sama dengan kotangen X. Kalian harus coba sendiri ya. Hai semua, kita udah masuk ke part 3 nih. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengingat kembali beberapa identitas. Nah, untuk fx sama dengan k, jadi untuk f aksen x nya itu sama dengan 0, dengan k merupakan konstanta. Nah, untuk fx sama dengan x sama dengan 1. Lalu fx sama dengan k x pangkat n, maka turunannya merupakan k kali n kali x pangkat n dikurangi 1. Untuk fx sama dengan sin x sama dengan cos x, lalu fx sama dengan cos x sama dengan negatif sin x, tangen x sama dengan sek kuadrat x, kotangen x sama dengan negatif kosekan kuadrat x, sekan X sama dengan sekan X tan X, dan kosekan X sama dengan negatif kosekan X kotangen X. Jadi seperti itu. Kalian harus mengingat ini ya untuk selanjutnya. Nah, pada part ketiga ini kita akan mempelajari aturan-aturan. Yang pertama ada aturan jumlah, selisih, dan perkalian dengan konstanta. Yang pertama, untuk fungsi X sama dengan K kali U, turunannya akan menjadi K U aksen. Dan untuk U ditambah V, maka turunannya adalah U aksen ditambah V aksen. Dan yang selanjutnya untuk U dikurangi V akan menjadi U aksen dikurangi V aksen. Dan ingat, K-nya merupakan konstanta, U merupakan fungsi UX, dan V merupakan fungsi Vx. Jadi seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal yang keempat ini, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Fx sama dengan sin x dikurangi cos x, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4 cos x, dan yang terakhir 2 tan x ditambah 3x. Yuk kita kerjakan. Nah, untuk penyelesaian yang A, fx sama dengan sin x dikurangi cos x, kita menggunakan rumus yang mana? Nah, menggunakan rumus yang turunan U aksen dikurangi V aksen. Jadi, U-nya itu merupakan sin x dan V-nya merupakan cos x. Sehingga U aksennya sama dengan cos x dan V aksennya sama dengan negatif sin x. Kita substitusikan secara langsung. Jadi F aksen X atau F fungsi turunan dari Fx, cos X dikurangi negatif sin X. Karena ada tanda seperti itu, jadi berubah jadi apa? Jadi positif. Jadi sehingga cos X ditambah sin X. Nah, jadi seperti itu untuk A. Nah, untuk bagian yang kedua, bagian B,
fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4 cos x. Sehingga u-nya merupakan x kuadrat dan v-nya adalah cos x. U aksen merupakan turunan dari u, yakni 2x, dan v aksennya adalah negatif cos x. Lalu tadi kan ada dua konstanta. Nah, konstanta satunya 3 dan konstanta keduanya 4. Sehingga fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 3 cos x sama dengan k1u ditambah k2v. Maka turunan dari k1u aksen ditambah k2v aksen tinggal dimasukkan. Sehingga 3 dikali 2x dikurangi 3 dikali negatif sin x menghasilkan 6x ditambah 3 sin x. Lalu untuk soal yang C, fx sama dengan 2 tan x ditambah 3x, maka u-nya apa? Ya, tan x, dan v-nya merupakan x. Sehingga untuk u aksennya sek kuadrat x dan v aksennya 1 dan k1-nya 2, konstanta keduanya 3. Langsung kita substitusi menggunakan f aksen x sama dengan k1 dikali u aksen ditambah k2 dikali v aksen menghasilkan 2 sekan kuadrat x ditambah 3. Jadi seperti itu. Nah guys, sekarang ada kuis nih. Jika fx sama dengan sin x ditambah cos x ditambah tan x, maka f aksen 0 sama dengan... Nah, siapa nih yang bisa? Ayo, nanti kita samakan jawabannya dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika jawabannya sama, berarti kalian benar. Yeay! Nah, setelah ini jangan lupa ya lanjut ke part 4. Siap.